ternyata skenario Allah itu yang luar biasa. Saya ada sempat di masa-masa yang gini, di masa-masa yang kayaknya merasa bahwa semua yang saya miliki itu adalah hasil dari pikiran-pikiran, latihan-latihan, atau kemampuan yang saya miliki. Yang membuat akhirnya berakhir bahwa Allah menegur. Jadi setelah merancang banyak hal dan merasa bahwa wah ini karena kemampuan kita. Nah, terus Allah tegur. Nah, di sanalah kemudian kita diminta balik ke Al-Quran. Kapan titik terendahnya itu? Sebenarnya ada beberapa poin gitu ya. Tapi akhirnya bisa bangkit itu ya karena ayat-ayat dari Al-Quran. Ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, kemudian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian Allah mengatakan di surah ke-25, surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70, ada 3 dosa besar, yang bahkan 3 dosa besar itu bisa diganti dari keburukan menjadi kebaikan dengan 3 amal soleh. Taubat, iman, amal soleh. Allah masih kasih buka kesempatan. Jadi kalaulah untuk 3 dosa besar saja Allah masih buka kesempatannya, maka ya insya Allah untuk kesalahan-kesalahan lainnya ada pintu maaf yang Allah berikan. Ada pintu kembali, ada jalan kembali. Jadi mungkin begini, mungkin bisa jadi ada yang kita bacaannya masih terbata-bata, ada yang hafalannya masih berantakan misalnya. Ada yang mungkin belum bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran, untuk mengejar tilawahnya, untuk mentadabburinya misalnya. Tapi ada satu dulu yang tidak boleh hilang, kepercayaan bahwasanya, ya keimanan bahwasanya Al-Quran inilah petunjuk kita. Ini mungkin bisa jadi juga kita belum bisa mengikuti semuanya, belum bisa menghidupi semua ayat-ayatnya. 6.000 lebih ayat-ayat itu, sekian hukum yang ada di sana, bisa jadi ya kita belum mampu nih untuk menghidupkan semuanya, untuk mengamalkan semuanya. Tapi ada satu yang tidak boleh hilang, yaitu kepercayaan bahwa sebenarnya ya ini semua petunjuk ini harus kita ikuti sambil nawata. Nah, kepercayaan ini dulu yang harus kita tumbuhkan. Sebab dengan kepercayaan inilah ketika kita benar-benar tidak ada tempat harapan lagi di mana kita bisa menggantungkan diri kita kepada siapa kita berserah diri, maka Al-Quran itulah yang nanti jadi jawaban. Maka tidak ada rugi interaksi kita dengan Quran itu, dari mulai membaca huruf alifnya, dari mulai mempelajari huruf demi hurufnya, kan? Itu tidak ada rugi, karena kalau kepercayaan itu sudah timbul gitu ya, at least nanti ketika ada masalah kita tuh nggak larinya ke klub malam, kita nggak larinya ke narkoba. Ketika ada di titik terendah, ya meskipun akhirnya kita hanya memegang Quran di titik terendah, tapi peganglah Quran itu, peganglah Quran. Nah itulah yang kemudian kami juga rasakan. Dan tahu nggak kawan-kawan semua, berapa angka buta huruf Al-Quran sekarang? Tahun 2018 ya, itu disurvei 58% Muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Dan tahun 2020 Kemenak itu dari Menteri Agama menyampaikan dalam sebuah sambutannya 65% yang nggak bisa baca Quran. Jadi hanya 35% yang itu bisa baca Quran. Baca aja belum bisa, bagaimana kemudian bisa berinteraksi lebih lanjut begitu dengan Al-Quran ini? Jadi akhirnya wajar kan kalau ternyata ada problem ini, masalah ini, ya kan? Jadi akhirnya kita paham benang merahnya. Karena jauh dari Quran. Nah, maka untuk menumbuhkan kualitas kita, menyelesaikan masalah-masalah kita itu tidak ada jalan lain sebenarnya, ya kecuali kita itu back to Quran. Satu hal ya, sebelum bicara yang lain itu ada satu hal, yaitu bagaimana kemudian menyadari ada SOP kehidupan yang ini udah digaransi. Jadi kalau semua buku itu, kalau ditulis di awalnya, prolognya adalah mohon maaf, tapi Al-Quran itu beda. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kalau buku-buku lain itu bilang mohon maaf ada kesalahan, mohon maaf kalau ada salah tulis, mohon maaf kalau ada salah datanya, mohon maaf kalau nggak ada lafaz, ada kesalahan penyebutan dan sebagainya. Buku-buku itu kata pengantar yang nulis itu kan. Mohon maaf kalau ada ketidaksempurnaan. Beda, Al-Quran itu disclaimer-nya beda. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab yang tidak ada keraguan.
udah pasti benar 100%, pasti yakin 100%. Jadi ikutin aja. Kalau enggak ya, kalau buku yang masih punya potensi kesalahan aja kita bisa jadikan sebagai sumber, kenapa enggak dengan Al-Quran ini? Apalagi alasan kita gitu. Nah, maka dari situlah sekarang alhamdulillah ya kita tergerak kembali untuk bisa mengajak diri sendiri dan sebanyak-banyaknya orang menjadi orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk bersama Quran ini tidak terbatas bagi siapapun. Jadi bagi siapapun yang mau dan benar-benar serius untuk khidmat, insya Allah